Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Bang Jai tetap mendoakan semoga semuanya diberikan rezeki yang banyak, kesehatan baik fisik maupun jiwanya, dan selalu diberikan kesuksesan serta kelancaran dalam menjalankan semua pekerjaan. Kesempatan kali ini Bang Jai akan menunjukkan bagaimana cara mengajarkan mengontrol halusinasi dengan menghardik. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman khususnya tenaga kesehatan atau perawat yang fokus bekerja di pelayanan kesehatan jiwa, baik itu puskesmas maupun rumah sakit, mempunyai gambaran bagaimana cara melakukan teknik menghadik yang baik, dan kita sebagai tenaga kesehatan bisa menyampaikan informasi itu secara tepat, sehingga harapannya apapun yang disampaikan oleh kita bisa dipahami, bisa dimengerti, dan tentu juga bisa menjadi perilaku baru yang digunakan untuk menolong dirinya pasien sendiri, ya. Nah, jangan lupa jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan like. Kemudian jika memang Anda suka dan merasa ini bermanfaat, silahkan share ke teman, keluarga, dan detolan khususnya yang mempunyai keluarga perawat, apalagi perawat jiwa, silahkan disampaikan, ya. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, ya, tentu demi kemajuan dari channel YouTube ini, ya, dan untuk supaya Bang Jai semangat lagi membuat video-video yang lain, ya. Nah, selamat sore Mbak Siti. Selamat sore. Masih ingat dengan saya? Jangan. Oke, ya, masih ingat, ya. Sesuai janji saya tadi, saya akan coba mengajarkan cara menghardik pada Mbak Siti, ya, supaya bisa mengontrol halusinasinya, ya. Gimana perasaan sore ini? Senang. Senang, oke. Nah, Mbak Siti, selama tadi kan kita ketemu, ya, jam-jam tadi jam 2, ya. Nah, ada muncul suara-suara sampai Tadi- sore ini? Tadi waktu habis cuci piring, waktu cuci piring itu dengar suara-suara. Bersuara-suara, oke. Nah, yang dilakukan Mbak Siti apa tadi? Saya tinggal aja. Oh, ditinggal aja. Hilang setelah ditinggal? Enggak. Enggak. Oke, ya memang Mbak Siti kan belum saya latih, ya, jadi nggak ada masalah. Nah, sore ini Pak Jalil akan mengajarkan namanya menghadik, ya. Menghadik akan Pak Jalil ajarkan, ya, kurang lebih 10 menit, ya. Tempatnya di sini saja. Nah, kalau Mbak Siti sebelum latihan mau ke belakang dulu atau mau minum dulu, silahkan Pak Jalil tunggu di sini. Tidak? Oke, tapi nanti kalau misalnya Mbak Siti mau ke belakang, boleh, ya, minta izin, ya. Oke, jadi Mbak Siti nanti Pak Jalil akan menjelaskan, satu, apa itu menghadik. Dua, kenapa harus latihan menghadik. Tiga, kalau kita mau menghadik itu yang dibutuhkan apa saja, ya. Kemudian empat, nanti akan saya contohkan cara menghadik. Yang kelima, nanti Mbak Siti bisa mencoba bareng-bareng, ya. Dan yang terakhir akan saya jelaskan hasilnya kayak apa kalau kita menghadiknya sudah benar, gitu, ya. Nah, sekarang pengertian menghadik. Menghadik itu Mbak Siti kegiatan yang dilakukan pada saat kita lagi mengalami halusinasi atau lagi mendengar suara-suara atau melihat bayangan yang sebenarnya tidak ada wujudnya. Nah, dengan cara apa? Mengucapkan kalimat di dalam hati, ya. Jadi di batin secara berulang 3-4 kali, ya, sampai suaranya hilang tentunya, ya. Nah, gitu. Nah, sekarang tujuannya apa? Tujuannya supaya suara-suara itu putus. Karena kalau kita mengucapkan kata-kata atau kalimat secara berulang, maka konsentrasi kita akan terfokus kepada yang kita katakan. Tahu-tahu suara itu berhenti dan putus, ya.
Nah, sekarang alatnya apa? Alatnya nggak ada, kita cuma butuh diri kita saja ya untuk bisa fokus ya. Nah, sekarang langkahnya Pak Jalil akan coba contohkan ya. Nah, ketika mencontohkan tentu Pak Jalil akan utarakan ya supaya Mbak Siti ini dengar. Tapi kalau di seharian ya dibatin aja, takutnya nanti kalau orang lain dengar Mbak Siti lagi menghardik, dikiranya kambuh lagi, dikiranya sedang berhalusinasi padahal sedang menghardik, begitu. Paham ya? Oke, nah nanti diperhatikan Pak Jalil akan mempraktekkan. Nah, ini seolah-olah Pak Jalil sedang mendengar suara dan Pak Jalil ingin menggunakan kalimat pergi saya mau dengar kamu suara palsu, gitu ya. Nah, pergi saya mau dengar kamu suara palsu, 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 pergi saya mau dengar kamu suara palsu. Nah, kira-kira begitu ya. Ada gambaran? Oke, sekarang Mbak Siti praktekkan, nanti akan saya pandu. Nah, ibaratkan saja Mbak Siti ini lagi ada halusinasi, kemudian ingin menghardik seperti yang Pak Jalil contohkan tadi. Yuk, saya pandu. 1, 2, 3. Pergi kamu suara palsu, aku tidak mau dengar. Oke. Pergi kamu suara palsu, aku tidak mau dengar. Pergi kamu suara palsu, aku tidak mau dengar. Lagi. Pergi kamu suara palsu, aku tidak mau dengar. Oke. Kamu suara palsu, aku tidak mau dengar. Oke. Pergi kamu suara palsu, aku tidak mau dengar. 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 Oke, cukup bagus sekali ya, luar biasa. Mudah toh? Ya, seandainya itu dilakukan dengan benar atau dengan baik, satu, pasti kita akan jauh lebih fresh. Pak Jalil aja tadi mengading nggak sedang halusinasi, jadi fresh ya, jadi seger otaknya. Kalau pusing mungkin pusingnya bisa berkurang. Nah, menjadi rileks, dan kalau kita perhatikan lagi suara-suara itu udah hilang, terhalau gitu ya. Jadi kalau misalnya masih ada suara-suara yang Mbak Siti dengar ya nggak apa-apa, ulang lagi sampai terputus, kemudian bisa lakukan yang lain. Nah, sekarang bagaimana perasaannya setelah belajar menghadik? Senang. Oke. Kalau senang, untuk memastikan Mbak Siti sudah paham tentang menghadik, apa tadi menghadik itu kegiatan yang dilakukan kapan? Kalau seumpama ada yang mengata-ngatain saya, terus caranya bagaimana tadi? disuruh pergi. Oke, ya, mengucapkan kalimat. Nah, ngucapinya gimana itu? Diucapkan atau di dalam hati? Oh, di dalam hati saja. Oke. Kira-kira berapa kali mengucapkannya? Sampai pergi? Sampai pergi boleh ya, tapi biasanya sih 3-4 kali sudah hilang sih ya. Nah, oke. Kalau kira-kira tujuannya apa? Biar tidak muncul lagi. Oh, tidak muncul lagi. Kenapa kok sampai tidak muncul? Suaranya kenapa? Karena suaranya mengganggu. Mengganggu. Terus akhirnya dengan mengatakan sesuatu itu jadi putus. Iya, karena sibuk dengan apa yang kita ucapkan. Kalau menghadik butuh alat apa? Tidak butuhkan ya, bagus ya. Nah, sekarang coba lakukan lagi cara menghadik seperti yang tadi itu 3 kali saja. Ya, dicoba.
Pergi-pergi kamu suara palsu, aku tidak mau dengar. Pergi-pergi kamu suara palsu, aku tidak mau dengar. Pergi-pergi kamu suara palsu, aku tidak mau dengar. Oke, bagus sekali. Nah, saya sudah membawa ini jadwal kegiatan. Nanti supaya tidak lupa, Mbak Siti bisa latihan sendiri ya. Terserah nanti mau habis sholat, mau apa, habis kegiatan monggo ya. Tapi selama sehari ini Mbak Siti mau latihan berapa kali? Kalau seumpama dengar suara aja. Suara saja, oke. Kalau mendengar suara ya, tapi kalau mau bagus sih dibudayakan ya, dibiasakan paling enggak sehari 2 kali gitu. Jadi nggak lupa. Gimana? Mau 2 kali, mau sekali? 2 kali. Oke, jam berapa, Maman? Pagi sama malam. Oh, pagi. Kalau pagi jam berapa? Pagi jam 8. Oke, jam 8. Kalau yang kedua jam berapa, Maman? Jam 7. Oh, jam 7. Oke. Jam 7 sore maksudnya ya? Iya. Oke, jam 19. Kegiatannya menghardik ya, latihan menghardik. Oke, nah nanti kalau misalnya dilakukan, nanti kalau misalnya Mbak Siti ingin melakukan sendiri tanpa diingatkan, berarti ini nanti dicentang begini ya. Tapi kalau misalnya diinginkan perawat, centang seperti ini di sini. Tapi seandainya Mbak Siti itu lupa berlatihnya ya di sini saja, apa-apa. Ya, nah itu kira-kira besok ini waktu latihan berikutnya kita coba lihat ya, apakah dikerjakan atau tidak. Kalau enggak kesulitannya apa. Nah, sepertinya Pak Jalil besok bisa ketemu dengan Mbak Siti lagi untuk belajar berikutnya. Kita coba akan belajar tentang cara 5 benar minum obat. Ya, waktunya nanti kurang lebih ya 15 menit juga. Kira-kira mau di mana besok? Di sini. Oh, di sini saja. Oke ya. Saya kira cukup. Ini dibawa Mbak Siti ya, dijaga. Besok bisa kita diskusikan lagi dan silahkan istirahat. Pak Jalil juga akan melanjutkan pekerjaan ya. Silahkan kalau mau istirahat ya. Oke, itu cara menghardik yang sudah saya tunjukkan dan sudah saya praktekkan. Saya pikir teman-teman semua, khususnya perawat jiwa di seluruh Indonesia, memahami bagaimana sih cara mengajarkan menghardik yang pas, yang tepat, yang bermanfaat untuk pasien. Tentu ketika ini diajarkan secara tepat, harapannya pasien juga mengerti dan bisa menggunakan itu sebagai salah satu coping strategi, di mana pasien bisa menggunakan itu untuk mengatasi masalah. Karena dengan apa? Dengan cara menghardik ini tentu bisa memutus isi halusinasinya, sehingga pasien ini tidak dikuasai oleh isi halusinasinya. Nah, harapan Bang Jai, tentu video ini bisa manfaat untuk semua orang, khususnya yang mengalami halusinasi atau perawat-perawat yang berkecimpung di kesehatan jiwa, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Jadi mohon subscribe, like, serta share ke teman atau keluarga. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.